Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Nama saya Mia Nur Melati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Karawang yang bertugas mengajar di SMK Negeri Purwasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya perkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Farid Pamungkas SSN dan juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Ahmad Firmansyah SSN. Mari kita mulai. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan tidaklah sama. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percaya adalah yang pertama, guru berperan sebagai pusat pembelajar, di mana metode ceramah menjadi andalan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan juga KKM. Artinya, guru menganggap ketika siswa telah mencapai nilai KKM, maka dia sudah berhasil di dalam pembelajaran dan juga ketercapaian materi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru harus menyampaikan semua materi. Di sana artinya guru yang hebat itu adalah guru yang harus menyampaikan semua materi kepada muridnya. Yang keempat, murid seperti kertas yang kosong. Mereka harus siap menerima semua materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kelima, hukuman untuk murid yang bersalah agar mereka memiliki efek jera dan dapat merubah perilaku mereka menjadi lebih baik lagi. Ternyata pemahaman saya sebelumnya itu adalah keliru dan kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan yang menuntun mereka sesuai dengan potensi, minat, dan bakat murid yang disesuaikan dengan kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka dapat mencapai cita-cita dan kebahagiaannya baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang. Yang kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, guru memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan disesuaikan dengan minat dan juga gaya belajar mereka. Yang ketiga yaitu anak bukan tabula rasa. Artinya, anak ini bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai dengan keinginan kita, tetapi mereka terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Disinilah tugas kita untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaan 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang pertama, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana kita harus betul-betul memperhatikan murid dengan apa yang kita sampaikan.
Salah satunya, kita bisa menggunakan model-model pembelajaran tertentu yang melibatkan murid secara aktif dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran, sehingga diharapkan terjalin suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Yang kedua, guru melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya menilai ranah kognitifnya saja, tetapi juga ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan juga budaya. Yang ketiga, tugas guru bukan untuk memaksakan menyampaikan semua materi kepada murid, melainkan tugas guru yaitu menuntun para muridnya untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Yang keempat, setiap anak memiliki kodratnya masing-masing, dan tugas kita sebagai guru adalah menebalkan segala potensi yang sebenarnya sudah ada pada diri murid kita masing-masing. Yang kelima, reward and punishment itu tidak tepat diberlakukan kepada murid. Tugas kita adalah menanamkan budi pekerti kepada murid kita agar mereka memiliki sikap dan motivasi yang baik sehingga dapat meraih cita-cita mereka dengan baik di masa yang akan datang. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menyiapkan rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, saya akan menyiapkan model dan metode pembelajaran yang menarik dan berpusat pada murid, agar mereka mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan yang menyenangkan. Yang ketiga, penanaman budi pekerti yang lebih baik untuk para murid kita, agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kegiatan pembelajaran di sekolah ini dapat terlaksana dengan aman, nyaman, dan tentram. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Yang pertama yaitu penanaman budi pekerti. Contohnya, pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan piket kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, pembiasaan yang dilakukan setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Yang keempat, menerapkan model-model pembelajaran yang membuat murid aktif dan terlibat secara langsung. Yang terakhir, pembelajaran berbasis IT seperti Kahoot, Wordwall, Quizzes, Live Worksheet, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru-guru yang hebat yang dapat mengamalkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran kita bersama anak didik kita. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.